Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, di masa pandemi corona ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring. Dan pada pembelajaran daring yang pertama ini kita akan membahas tentang pola, barisan, dan deret bilangan. Yang pertama adalah pola bilangan. Pada pola bilangan ini, Bapak harapkan kalian bisa menemukan atau mendefinisikan dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan pola bilangan. Jadi pola bilangan itu definisinya apa? Silahkan kalian definisikan dengan bahasa kalian sendiri setelah nanti melihat tayangan yang Bapak perlihatkan buat kalian. Pola bilangan ini terdiri dari kata pola dan bilangan. Berarti ketika kalian ditanya apa itu definisi pola bilangan, kalian harus mendefinisikan apa itu pengertian pola dan apa itu pengertian bilangan. Sehingga nanti kalau kalian sudah menemukan apa itu arti pola, apa itu arti bilangan, nanti kalian tinggal menggabungkan pola dengan bilangan sehingga nanti kalian bisa mendefinisikan apa itu pola bilangan. Yang pertama pola. Pola dulu itu artinya apa? Ya. Untuk kalian bisa mendefinisikan apa itu pola, Bapak akan memberikan gambaran. Yang pertama ini pola pada origami. Ya, origami itu adalah seni menggunting kertas ya dan dibentuk menjadi gambar-gambar tertentu. Sekarang di sini ketika kalian melihat gambar yang pertama, ada kertas digunting, kemudian membentuk gambar seperti itu. Kemudian gambarnya kita ambil, dipisahkan kembali. Kemudian setelah diambil, kita buat banyak. Dan ini kita susun dengan aturan tertentu sehingga membentuk gambar seperti itu. Dan hasilnya adalah sebuah gambar yang begitu cantik, begitu bagus. Yang kedua, pola pada penanaman pohon pisang. Nah, kita lihat. Ini ada bibit pisang yang terkumpul, kemudian bibit pisang ini ditanam dengan jarak tertentu antara pohon yang satu dengan pohon yang lain, dan nanti akan tumbuh beberapa pohon pisang yang tersusun dengan rapi dan jika dilihat akan sangat indah. Yang ketiga, pola pada baris berbaris. Nah, yang pertama itu ada yang baris berbaris ya, dengan seperti biasa. Kemudian barisan itu berubah jadi gambar yang kedua. Sehingga antara gambar yang satu yang gambar kedua itu memiliki pola yang berbeda, susunan yang berbeda, dan akan menghasilkan gambar yang berbeda, dan kalau dilihat juga akan menghasilkan sudut yang berbeda. Tentunya gambar yang kedua itu lebih indah dibandingkan gambar yang pertama. Nah, dari ketiga gambar tersebut, silahkan kalian buat definisi dari pola. Apa pola menurut kalian? Ya, Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, betul ya. Jadi pola itu adalah rangkaian unsur-unsur atau susunan atau juga sistem atau cara kerja sesuatu. Atau juga bisa ini ya. Pola itu apa menurut kalian? Kalau tidak sama dengan pola yang Bapak buat tadi. Dan kalian bebas sesuai dengan pemahaman kalian, apa yang bisa kalian tangkap dari gambar yang tadi, kemudian kalian susun definisinya. Berarti pola pada penanaman pohon pisang artinya adalah cara kerja atau susunan dalam menanam pohon pisang. Pola pada baris berbaris artinya susunan posisi pada baris berbaris. Sekarang yang kedua adalah bilangan. Bilangan itu apa? Nah, dalam matematika biasanya tertukar. Ada nomor, ada angka, ada bilangan. Nah, yang pertama bilangan dulu. Bilangan itu apa? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan atau pengukuran.
Contoh, bilangan ini sebenarnya banyak kan, mulai dari bilangan real, bilangan imajiner, dan lain sebagainya. Dan itu sudah kalian pelajari di kelas 7. Contohnya apa ini dari bilangan? Ada bilangan asli, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang angka. Apakah angka dengan bilangan sama? Ya, tentu berbeda ya. Angka itu adalah simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Jadi angka 1 itu adalah seperti itu, angka 2 seperti itu ya. Jadi angka itu lambangnya. Jadi di sini contohnya lah bilangan 5 itu. Bilangan 5 itu dilambangkan atau ditulis dengan angka Hindu Arab itu seperti ya, kita tulis angka 5 seperti biasa. Sekarang nomor ya. Nomor atau nomor biasanya. Kita biasanya nomer ya. Nomor bentuknya itu adalah nomor ya. Nomor itu biasanya menunjukkan urutan ya. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, jadi urutan ya. Jadi nomor itu biasanya menunjukkan urutan pada satu atau lebih angka yang melambangkan suatu bilangan bulat dalam suatu barisan bilangan bulat yang berurutan. Jadi ada bilangan bulat terus tersusun secara berurutan, dan nanti muncullah kata nomor. Nomor itu artinya menunjukkan letak atau posisi suatu angka pada bilangan. Nah, sekarang kalian tinggal menggabungkan, polanya sudah, bilangnya sudah. Jadi pola bilangan itu apa? Nah, ini ya. Pola bilangan yaitu urutan atau susunan bilangan yang menggunakan aturan tertentu, biasanya ditunjukkan oleh gambar atau nokta. Atau juga bisa seperti ini. Pola bilangan adalah bilangan yang tersusun dari bilangan yang mewakili bentuk teratur atau pola. Atau juga mungkin kalian mempunyai definisi sendiri tentang apa itu pola bilangan. Dan nanti kalian bisa memberikan definisi kalian di grup PA yang telah kita buat. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kita hanya membahas tentang definisi dari pola bilangan, dan Bapak berharap sekali lagi kalian bisa menemukan definisi pola bilangan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran kalian setelah melihat tayangan yang tadi. Terus contoh pola bilangan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Di sekitar kita banyak sekali bunga-bunga, dan mungkin salah satunya dari gambar ini ada di sekitar kita. Dan jika kita perhatikan bunga-bunga ini, dari ke-6 bunga ini ternyata ada suatu susunan atau suatu keteraturan tertentu. Yang pertama, bunga yang ke-1 itu jumlah bunganya hanya 1. Yang kedua, jumlah bunganya hanya 2, pertangkai itu hanya 2. Yang ketiga, pertangkainya itu ada 3. Yang keempat, pertangkainya itu ada 5. Yang kelima ya. Yang kelima, tangkainya itu pertangkainya ada 8 bunga. Yang keenam ada 13 bunga. Dan mungkin nanti semakin banyak bunga yang kalian temukan, akan semakin banyak juga pola bilangan yang bisa kalian hitung atau kalian temukan juga. Dan masih banyak lagi sebenarnya, banyak sekali pola bilangan yang bisa kalian temukan di sekitar kalian. Atau kalian juga misalkan bisa menemukan pola bilangan pada lingkaran pohon pisang. Ketika kalian menemukan pohon pisang, kemudian kalian ukur, maka itu akan menemukan sebuah pola bilangan ya. Ada keteraturan yang kalian temukan. Misalkan terlihat pada gambar ini, ketika bawahnya diukur ternyata hasilnya 34 cm. Terus semakin ke atas diukur lagi 32 cm. Terus 30 ya cm. Terus ke atas lagi 28 cm, ke atas lagi 26. Jadi dari gambar ini sangat terlihat, oh berarti pohon pisang itu tidak memiliki bentuk dari bawah sampai atas itu sama. Tidak, ternyata memiliki bentuk yang berbeda. Semakin atas berarti semakin kecil bentuknya, sehingga terbentuklah keseimbangan ya. Jadi di bawahnya besar, ke atasnya kecil, sehingga ketika semakin tumbuh besar, dia akan semakin kuat dengan ada keseimbangan di bawah.
Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur nanti kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia di saat pandemi corona ini diyakini dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jangan lupa cuci tangan untuk menjaga kebersihan, dan jangan lupa pakai masker juga untuk menjaga sebaran virus corona dari udara. Ya. Akhirnya ini ada sebuah gambar yang Bapak temukan di Google, bahasanya begini: corona kalau lu datang cuma nyakitin doang, cewek Indonesia juga bisa. Sininya adalah hashtagnya adalah virus sad boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.